wabarakatuh. Nama saya Mita Natunikma. Saya dari kelas 11 RPL. Di sini saya membuat tugas dari sekolahan tentang prakerin. Prakerin saya ada di PDR Telkom Pati, dan saya pekerjaan di sana melayani atau menjual barang atau melayani pembeli. Di sana juga ada banyak peralatan, terutama kamera, laptop, CCTV, kabel, dan lain-lain. Banyak. Di sana banyak orang pegawai. Yang pertama, Mbak Iis sebagai pemimpin karyawan. Yang kedua, Gigi sebagai karyawan juga. Yang keempat, Mbak Lia sebagai karyawan. Yang keempat, Wildan sebagai karyawan juga. Pemilik toko di Joko Susilo. Nah, sekarang aku mau jelasin gimana sih praktek latar belakang praktik kerja industri. Setiap siswa lulus SMK dituntut untuk mempunyai satu keahlian dari setiap kerja. Karena lulusan SMK biasanya belum diakui oleh pihak dunia usaha atau industri. Karena itu diadakan suatu program pendidikan sistem ganda atau PSG, yaitu dengan melaksanakan praktek kerja industri atau prakerin agar setiap siswa lulusan SMK mempunyai pekerjaan atau pengalaman dalam dunia usaha sebagai memasuki dunia usaha tersebut secara nyata setelah lulus sekolah. Nah, apa sih tujuan pelaksanaan prakerin? Yang pertama, memberikan pengalaman kerja langsung. Yang kedua, menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja, menghadapi tuntutan pasar kerja global. Yang ketiga, memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai kebutuhan standar kompetensi lulusan. Yang keempat, mengaktualisasi penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda atau PSG antara SMK dan institusi pasangan di UDI, memadukan secara sistematis dan sistematik program pendidikan di SMK dan program latihan di dunia kerja di UDI. Nah, tujuan penyusunan laporan prakerin ini ada 20. Dan yang pertama, sebagai bukti telah melaksanakan prakerin. Yang kedua, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian karya tulis. Yang ketiga, memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir prakerin tahun pelajaran 2019 atau 2020. Yang keempat, untuk memenuhi tugas yang diberikan pembimbing produktif. Yang kelima, untuk melatih kemampuan siswa dalam menulis laporan secara ilmiah. Yang keenam, sebagai laporan dari hasil praktek kerja industri atau prakerin yang telah dilaksanakan secara tertulis. Yang ketujuh, memantapkan dan mengembangkan pelajaran yang diperoleh di sekolah dengan penerapan di dunia kerja. Yang kedelapan, sebagai bukti tertulis bahwa siswa telah melaksanakan prakerin.
Yang kesembilan, sebagai pedoman untuk pembuatan karya tulis. Selanjutnya, yang ke-10, agar siswa mampu memahami, menetapkan, dan mengembangkan pelajaran yang dihapus dari sekolah dan menerapkannya di dunia usaha kerja. Yang ke-11, agar siswa mampu mempelajari, menetap, memahami, dari mengembangkan pelajaran yang dihapus dari sekolah dan dapat menerapkan langsung di lapangan kerja. Yang ke-12, agar siswa mampu mengembangkan dasar-dasar teori yang dapat dari sekolah yang berhubungan dengan hasil prakerin. Yang ke-13, agar siswa dapat menuangkan pikiran ke dalam tulisan yang dapat diuji keilmiahannya. Yang ke-14, agar siswa mampu mencari alternatif pencerahan masalah kejuruan sesuai dengan program studi yang dipilih dari pelaporan. Yang ke-15, memberikan alternatif pemecah masalah kejuruan dengan lebih luas dan mendalam. Yang ke-16, untuk menyimpulkan peningkatan wawasan dan pengetahuan siswa angkatan berikutnya. Yang ke-17, untuk menerapkan gambaran yang seharusnya dalam melaksanakan prakerin kerja industri sampai di mana pengetahuan atau kemampuan dalam mengikuti praktek kerja. Yang ke-18, untuk menyimpulkan data guna kepentingan pribadi siswa. Ke-19, untuk menetapkan siswa dalam pengembangan atau penerapan pelajaran sekolah dari hasil prakerin. Yang terakhir, 20, untuk melatih dan meningkatkan keterampilan siswa dalam karya tulis. Bab 2, sejarah singkat DUDI atau tempat prakerin. Pada tahun 1882 didirikan sebuah badan usaha swasta penyediaan layanan pos telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasi oleh pemerintah Hindia Belanda ke dalam Jabatan Pos Telegraf Telepon atau PTT. Sebelumnya pada tanggal 23 Oktober 1856 dimulai pengoperasian lainnya telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta atau Batavia dengan Bogor pada tahun 2009. Momen tersebut dijadikan sebagai patokan dari lahir Telkom. Uraian singkat DUDI, suatu kegiatan intrakurikuler yang wajib diikuti oleh mahasiswa dalam bentuk aktivitas belajar di lapangan atau dunia kerja, yang dikhususkan pada bidang non-kependidikan. Dalam hal ini yang dimaksud praktik kerja mahasiswa, pendidikan ekonomi atau PTN, PAK, PAP, pada kantor-kantor instansi atau perusahaan sebagai tempat mereka praktik. Landasan teori, pengertian magang DUDI adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang dalam bentuk aktivitas belajar di lapangan atau dunia kerja yang dikhususkan pada bidang non-kependidikan. Dalam hal ini dimaksud praktik kerja mahasiswa kejuruan komputer pada perusahaan sebagai tempat mereka praktik.
Kesimpulan penutup, setelah melakukan kegiatan prakerin, saya mendapat banyak pengalaman dan ilmu baru yang tidak diajarkan teori di sekolah, dan di tempat prakerin kita akan mempraktikkannya. Pada intinya, kegiatan prakerin sangat berguna untuk mengembangkan apa yang sudah diajarkan di sekolah. Prakerin bisa dikatakan sebagai pelengkap serta proses pematangan agar siap ketika sudah berkecimpung di dunia kerja. Saran, karena di tempat prakerin kita akan berhubungan langsung dengan pekerjaan, maka alangkah baiknya kita mempersiapkan secara matang materi-materi yang diajari di sekolah. Hal ini bertujuan agar kita tidak bingung kalau disuruh melakukan sesuatu. Nah, selama melaksanakan praktek kerja lapangan di BDR Komuter Pati, kami dapat mendapatkan kesan yang sangat baik. Karena di dalam melaksanakan PKL, kami banyak dibantu oleh setiap karyawan serta masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh karyawan BDR atas pelayanannya saya selama di sana. Sekiranya kalau ada yang salah, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.